Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alpianor Khalil HM dengan NPM 2210010229. Oke kawan-kawan, di sini saya akan membuat program sederhana yaitu program rental mobil ya, rental mobil Gamster. Nah, menggunakan C++ ya tentunya. Sini ada program yang sudah saya buat, jadi akan saya jelaskan satu persatu. Nah, contohnya pada using namespace std ya. Nah, jadi using namespace ini saya gunakan agar std ini tidak digunakan lagi pada kode-kode berikutnya. Contohnya pada code. Nah, sini kan ada banyak code. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan code itu seperti ini. Nah, nah kan karena banyak tuh code-code-nya jadi tidak perlu lagi ya. Nah, jadi kita tulis di awal saja menggunakan namespace std. Oke, selanjutnya di sini ada void ya, di sini untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi agar bisa dipanggil sebelum didefinisikan ya. Oke, selanjutnya di sini ada konstansa, tipe data dan variabel ya. Yang mana di sini konstansa pertama yaitu dengan kata kunci const dengan tipe data integer dan variabelnya adalah jumlah mobil ya. Isinya kita beri 3 ya. Oke. Selanjutnya ada tipe data integer juga dengan variabel stok mobil ya menggunakan array. Dan di sini saya ada membuat misalkan pada urutan pertama tipe mobil atau jumlah mobil yang pertama itu saya beri stoknya adalah 2. Terus di sini ada eh, mobil yang tipe yang kedua itu saya beri stoknya itu ada 1. Tipe mobil yang ketiga itu ada 5 ya kawan-kawan. Nah, jadi eh, selanjutnya tipe data yang seterusnya adalah string ya. Terus ini ada konstansa lagi, tipe data lagi dan tipe data yang ini juga menggunakan double ya dengan 3 variabel sekaligus ya, yaitu harga per hari, total biaya dan total pemesanan ya. Jadi di sini untuk menyimpan harga-harga per hari ya dan sini menyimpan total biaya juga. Nah, jadi itu untuk program yang bagian ini ya kawan-kawan. Jadi selanjutnya pada void. Nah, untuk program cek tipe mobil ini saya menggunakan pengkondisian if ya. Nah, jadi jika nah, jika tipe mobil lebih dari sama dengan 1, nah jadi tipe mobilnya itu harus lebih 1 ya atau positif ya. Dan tipe mobilnya di bawah dari jumlah mobil. Yang mana jumlah mobil ini sudah saya isikan yaitu isinya 3 ya kawan-kawan. Nah, jadi selanjutnya dan stok mobil. Nah, tipe mobil min 1 ya. Jadi yang mana agar ketika diisikan itu stoknya itu masih ada ya. Kalau stok mobilnya itu sudah habis, maka dia tidak memenuhi untuk pengkondisian yang ini ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya jika sudah terpenuhi, maka dia akan cut memprint atau mencetak ya. Anda memilih mobil tipe. Nah, sini kita sebutkan yang sudah kita pilih tadi, terus mobilnya tersedia. Nah, jika mobilnya tersedia, maka dia akan juga langsung hitung ya. Yang mana di sini harga perharinya itu 300 ya untuk tipe mobil yang pertama. Jika dia memilih tipe mobil yang kedua, maka akan ditambah lagi 100 ya. Jadi tipe mobil, 300 tambah 100 jadi 400 untuk tipe mobil yang kedua. Tipe mobil yang ketiga itu 500 ya, karena ditambahnya 100-nya 2 kali ya kawan-kawan. Nah, jadi untuk harga per hari ini akan disimpan pada variabel harga per hari ya. Nah, terus stok mobil ya akan selalu dikurang ya jika dia memilih stok mobil ya. Misalkan di sini pada stok mobilnya ada stok mobil yang tipe mobil yang kedua ini sisa 1 ya kawan-kawan. Jadi kalau sudah dipilih lagi, jadi sini akan berkurang jadi 0 ya kawan-kawan. Jadi jika dipilih lagi maka tidak bisa ya. Yang mana di sini pada else ya, jika tipe mobilnya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 1 dan tipe mobilnya kurang dari sama dengan jumlah mobil. Nah, jika yang bagian pengkondisian ini terpenuhi maka dia akan memprint stok mobilnya itu habis ya kawan-kawan. Nah, terus kalau dia salah menginputkan, misalkan dia menginputkan 0 atau menginputkan 4, maka akan dipilih yang di print itu
code tipe mobil tidak valid ya, karena lebihan ya dia milih. Jadi hanya dalam jangka rentang 1 sampai 3, 1 sampai jumlah mobilnya itu 3 ya. Nah, selanjutnya eh, maka akan diperintahkan lagi itu silakan pilih mobil yang lain ya. Nah, jadi akan dipanggil lagi tampilkan mobil yang tersedia. Tampilkan mobil yang tersedia ya. Nah, pada bagian ini. Nah, di sini kita langsung saja kaut mobil yang tersedia untuk sewa. Setelah kita sudah cetak, maka akan ada perulangan saya tambahkan menggunakan tipe data integer. Variabel i-nya itu sama dengan 0, itu kurang dari jumlah mobil. Nah, jumlah mobil sebagaimana yang sudah kita isi di awal tadi, jumlah mobil itu 3 ya. Nah, jadi variabel jumlah mobil tadi, bentar, variabel jumlah mobil tadi ya. Nah, itu akan ditambah terus ya karena sini perulangannya. Nah, terus yang dicetak itu code. Nah, ini angka 1 sampai dengan 3 karena jumlah mobilnya 3 tadi ya. Terus mobil tersedia sama stok mobil. Nah, stok mobil ini akan berkurang terus ya karena sudah ada program yang di atas tadi. Jadi yang dicetak itu angka 1 sampai 3 nomornya ya berurutan. Terus mobil yang tersedia misalkan 1 itu SUP atau apa gitu. Nah, selanjutnya integer pilihan. Nah, integer pilihan ini kita print lagi atau cetak lagi, pilih tipe mobil ya. Jumlah mobil terus tersimpan di variabel pilihan. Nah, setelah itu pada bagian wheel, nah, pilihan 1 sampai dengan maaf, pilihan 1 kurang dari 1. Nah, pilihan kurang dari 1 ini eh, dia akan memastikan lagi untuk usernya apakah mengisi itu 1 sampai 3 atau lebih. Nah, kalau hanya mengisinya misalkan 4, nah, karena jumlah mobilnya tadi cuma 3 ya, kalau usernya mengisi 4 maka pilihan tidak valid ya, maka akan diisi ulang ya. Kalau pilihannya valid maka akan disimpan dalam variabel pilihan. Oke. Selanjutnya pada cek tipe mobil pilihan, nah ini akan memastikan lagi ya. Selanjutnya code. Nah, sini kita membuat inputan lagi, terus akan hasil yang diinput akan disimpan dalam variabel jumlah hari. Selanjutnya wheel jumlah hari. Nah, jumlah hari itu maksimum hari sewa itu 7 ya. Nah, sini sudah ada inputnya yang di atas. Nah, maksimum hari sewa kita panggil ya. Di sini maksimumnya 7. Nah, jadi code maksimum hari sewa 7, maksimum kembali jumlah hari sewa. Nah, jadi kalau si user itu mengisi jumlah harinya itu lebih dari jumlah sewa yang sudah kita isi di atas tadi 7, maka dia akan memprint ini ya teman-teman. Terus kita akan diminta untuk mengisi ulang. Jadi kalau betul maka jumlah hari akan disimpan di variabel jumlah hari. Selanjutnya total biaya. Nah, ini akan penjumlahan total biaya. Total biaya sama dengan jumlah hari dikali dengan harga per hari. Selanjutnya total biayanya akan disamakan dengan total pemesanan. Program tampilkan rincian pemesanan. Oke, di sini tinggal print aja, tinggal cetak-cetak aja. Seperti cetak rincian pemesanan, cetak nama pelanggan ya, dipanggil nama pelanggannya, jumlah harinya dipanggil jumlah hari ya. Terus kita print total biaya sewa. Nah, di sini ada kode ya, yang mana di sini kita masukkan angka nominal 2 ya. Buat nolnya itu nanti ada 2 di belakang gitu untuk bilangannya. Nah, terus point kalkulator pembayaran. Nah, untuk kalkulator pembayaran ini kita print dulu untuk pembatas dari yang di atas ya. Terus kita print lagi total pemesanan. Kita panggil lagi total pemesanan, variabel total pemesanan. Setelah itu saya memasuki double pembayarannya. Nah, di sini untuk pembayaran kita print dulu masukkan jumlah pembayarannya. Nah, jadi dia menyerahkan uang ya, terus yang dimasukkannya itu akan disimpan dalam variabel pembayaran ya. Terus di sini saya menggunakan pengkondisian if. Nah, yang mana jika pembayaran lebih dari sama dengan total pemesanan, maka akan dicetak 2 ini. Pembayaran diterima, terima kasih, dan kembaliannya jika ada kembaliannya. Kalau 0 berarti ditulis 0 ya.
Karena sini ada pembayaran dikurang total pemesanan ya. Nah, seperti itu. Terus jika yang di atas ini tidak sesuai ya, maka akan yang di print pembayaran kurang. Nah, jika dia misalkan total pembayarannya, total pemesanannya itu ada 100.000, dia membayarnya cuma 50.000 ya. Jadi kurang, maka akan di print ini tidak diterima ya. Nah, setelah itu dia akan ngisi ulang nanti. Oke, selanjutnya kita masuki pada integer main ya, yang mana ini program yang akan dieksekusi pertama kali ya. Jadi pertama ini akan kita cetak selamat datang di rental mobil Gamester. Selanjutnya kita minta untuk si user memasukkan namanya ya, dan akan disimpan dalam variabel pelanggan, nama pelanggan ya. Terus di sini saya menggunakan boolean ya, yang mana di sini isinya hanya ada true dan false dengan variabel pesan lagi. Nah, selanjutnya kita menggunakan perulangan while, yang mana di sini selagi pesan lagi itu bernilai true maka akan selalu diulang ya. Dan integer menu, di sini saya print pesan lagi dan bayar. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Selanjutnya akan disimpan dalam variabel menu. Dan pada switch menu ini dia akan mengecek ya, sekali ini bernilai true maka akan pesan lagi, dan jika dia bernilai false maka akan kita panggil kalkulator pembayaran dan akan eksekusi pembayarannya. Nah, selanjutnya sini return, maka dia akan kembali ke 0. Nah, sini akan kita coba langsung ya. Execute, compile dan run. Nah, di sini kita selamat datang di rental mobil Gamster. Masukkan nama Anda, misalkan Alfi. Mobil yang tersedia untuk disewa itu ada sedan, stoknya 2. Nah, stok ini akan selalu berkurang ya. Mari kita coba, misalkan kita isi 1. Masukkan jumlah hari sewa, misalkan 2 hari. Nah, ini akan keluar rincian pemesanan. Ya, 300 per hari dikali 2 maka 600 ya. Nah, di sini keluar pesan lagi atau bayar. Misalnya kita pesan lagi nih, 1. Nah, sedan sini stoknya sisa 1. Kenapa? Karena di sini sudah kita pesan ya. Yang awalnya 2, sisa 1 nih. Nah, terus kita misalkan pilih lagi yang 2 ya. Anda memilih mobil tipe SUV. Jumlah hari. Nah, misalkan kita sudah selesai, kita klik 2. Total pemesanan ini 1.400.000 ya. Nah, misalkan kita bayar sini 1.450.000 ya. Nah, maka akan keluar pembayaran diterima, kembalian 50.000 ya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.